Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi Masa Reformasi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Muslimah, absen 3. Selain saya, ada anggota kelompok lain, yaitu Anissa Fitri Somad, absen 4, Katlia Nur Aime Salwanaina, absen 5, Faid Ibrahim, absen 8, Hanifah Husnul Sahida, absen 12, Khaira Mutia Ar-Rahman, absen 15, Muhammad Naufal Hajimul Fikri, absen 21, Rifa Nur Fadila Anas, absen 31, dan Syifa Nur Ilmi Latifah. Baik, di sini ada pokok-pokok materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada masa akhir Orde Baru, yang kedua ada agenda reformasi tahun 1998, yang ketiga ada kronologi peristiwa reformasi, yang keempat ada perkembangan pada masa kepresidenan, dan yang terakhir ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu berakhirnya Orde Baru dan lahirnya reformasi. Dimulai pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai merosot hingga 15.000 per dolarnya. Kemudian harga-harga melambung tinggi, jumlah utang luar negeri juga mencapai lebih dari 163 miliar dolar Amerika Serikat. Pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam, banyaknya bank bermasalah, penumbuhan ekonomi minus sampai 20% sampai 30%, dan KKN merajalela di kalangan para pejabat pemerintah. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah kemudian mendorong ribuan mahasiswa untuk turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi dengan tuntutan yang pertama, yaitu pemerintah haruslah segera mengatasi krisis ekonomi yang ada. Yang kedua, menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. Yang ketiga, menuntut untuk dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Dan yang terakhir, meminta pertanggungjawaban presiden saat itu, yaitu Presiden Soeharto. Selanjutnya, pada tanggal 12 Mei 1998, jadi tragedi Trisakti. 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat mereka sedang berdemonstrasi, yang kemudian dikenal sebagai pahlawan reformasi. Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia berdemonstrasi di berbagai kampus di Jakarta. Puncak dari demonstrasi ini terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Mei 1998 di depan gedung DPR MPR Jakarta. Sampai pada tanggal 21 Mei tahun 1998, di Istana Merdeka, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Dan sekaligus saat itu dilakukannya pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang ketiga. Sebelumnya terdapat kerusuhan besar pada tanggal 14 Mei tahun 1998. Tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi di kota-kota lain seperti Solo, Surabaya, Medan, Makassar, dan Padang. Mahasiswa bersama-sama rakyat yang berdemonstrasi di jalan-jalan semakin gencar menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya. Bahkan di gedung MPR DPR diduduki oleh ribuan mahasiswa saat itu. Lalu selanjutnya adalah agenda reformasi 1998. Yang pertama, adili Soeharto dan pengikutnya. Selama Soeharto memimpin, kondisi perekonomian di Indonesia karut-marut, terutama setelah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Akibatnya, para mahasiswa melakukan gerakan untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya. Mereka menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, dan salah satu agendanya adalah mengadili Soeharto dan para kroninya. Hal ini dilakukan karena selama 32 tahun Soeharto memimpin, marak terjadi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah Indonesia. Yang kedua ada hapus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada masa kepemimpinan Soeharto, terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara masif, yang menyebabkan Indonesia tidak lagi mampu berjalan sesuai dengan harapan bangsa. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia menuntut agar KKN dihapuskan guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Selanjutnya ada Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Isi agenda reformasi yang selanjutnya adalah melakukan amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sewaktu Soeharto berkuasa, tidak ada hukum yang diterapkan untuk membatasi jabatan atas presiden atau menteri. Oleh sebab itu, Soeharto bisa dibilang dapat memimpin selama yang ia mau. Apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1900 tidak dilakukan, maka pemimpin selanjutnya juga dapat melakukan hal yang sama. Selanjutnya ada otonomi daerah seluas-luasnya. Pada masa Orde Baru, Soeharto hanya melakukan pengembangan di satu titik saja, yaitu di Pulau Jawa. Maka dari itu, pada era reformasi diharapkan dapat membuka jalan bagi otonomi daerah. Dengan melebarkan otonomi daerah, diharapkan setiap wilayah dapat mengembangkan daerahnya sendiri. Lalu, selanjutnya adalah hapus difungsi ABRI. Difungsi ini menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua tugas, yaitu yang pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan yang kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Adanya dua fungsi ini menimbulkan permasalahan pada masa Orde Baru. Pasalnya dapat dikatakan bahwa ABRI menjadi sebuah kekuatan besar yang tidak memihak rakyat sipil. Oleh sebab itu, pada era reformasi, rakyat meminta dua fungsi ABRI ini dihapuskan. Yang terakhir adalah tegakkan supremasi hukum. Pada era Orde Baru, hukum ini dibuat hanya untuk menghukum rakyat. Sementara, para pejabat tinggi ini dapat berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Nah, hal ini tentu merugikan rakyat Indonesia. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tingkatan tertinggi. Oleh karena itu, pada era reformasi, rakyat menuntut hukum bisa ditegakkan lebih tegas guna mengatur siapa saja termasuk para pejabat negara. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang kronologi peristiwa reformasi. Pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas datangi gedung MPR dan DPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai sekarang, yaitu pada tahun 1998. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak, yaitu pada tanggal 2 Mei 1998. 5 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR dan MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. 13 Mei 1998, mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. 14 Mei 1998, Soeharto bersedia mengundurkan diri. 15 Mei 1998, Soeharto membantah bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka pukul 9:05 pagi, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama, pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri
Di antaranya 4 menteri negara sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Yang kedua, Sidang Istimewa MPR 1998. Beberapa janji pemerintah yang berhasil diwujudkan menjawab tuntutan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan, yaitu yang pertama, amandemen UUD 1945 tanpa referendum. Yang kedua, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib. Yang ketiga, membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden hingga 2 kali tugas dengan maksimal 5 tahun. Reformasi politik yaitu pemilihan umum, lembaga pemeriksaan keuangan, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dui fungsi ABRI. Kemudian ada TAP MPR nomor 16 MPR 1009 tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, beragama, dan berekspresi. Kemudian yang ketiga yaitu reformasi bidang politik. Strateginya yaitu yang pertama bebas berpolitik. Dengan adanya kebijakan ini, sebanyak 80 partai politik telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu. Kemudian ada kebebasan pers. Media massa sudah dipaksa untuk meminta surat izin terbit atau disingkat SIT, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibredel seperti pemerintahan sebelumnya. Otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Yang keempat itu pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timur Timur, yaitu menjadikan negara Timur Timur merdeka yang saat ini bernama Timur Leste. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik, dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Yang ketujuh, reformasi bidang hukum pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai. Kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Kemudian, kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang sosial dan budaya. Di bidang budaya, yaitu ditandatanganinya Inpres nomor 26 tahun 1999 dan Inpres nomor 4 tahun 1999 tentang diskriminasi terhadap keluarga etnis Tionghoa di Indonesia. Di dalam Inpres tersebut dihapuskan larangan tentang berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Di bidang sosial, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 181 yang akhirnya melahirkan Komisi Nasional Perempuan di Indonesia. Di latar belakangnya terjadinya kekerasan pada kerusuhan Mei 1998 yang menimpa perempuan dan khususnya etnis Tionghoa. Perkembangan pada masa kepresiden Abdul Rahman Wahid. Yang pertama, pada bidang politiknya memisahkan TNI dengan Polri, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena mereka dianggap tak bekerja dengan baik, lalu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai hari nasional, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme, menerapkan otonomi daerah. Lalu untuk bidang ekonominya, pertama, melawan tekanan IMF, perekonomian tumbuh positif pertama kali sejak reformasi, dan ketimpangan yang turun. Perkembangan pada masa kepresiden Abdul Rahman Wahid. Yang pertama, pada bidang politiknya memisahkan TNI dengan Polri, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena mereka dianggap tak bekerja dengan baik, lalu mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua, mengakui Konghucu dan menjadikan Imlek sebagai hari nasional, mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme,
menerapkan otonomi daerah. Lalu untuk bidang ekonominya, pertama, melawan tekanan IMF, perekonomian tumbuh positif pertama kali sejak reformasi, dan ketimpangan yang turun. Lalu dalam bidang sosialnya, Keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000, Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional, usulan pencabutan MPRS nomor 15 tahun 1966. Lalu Papua disetujui sebagai nama baru dari Irian Jaya. Lalu perkembangan ekonomi dan politik pada masa Presiden Megawati. Yang pertama, bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahannya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Selain upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR SRI nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang garis-garis besar haluan negara pada tahun 1999 sampai 2004. Salah satu indikator keberhasilan pemerintah Presiden Megawati adalah rendahnya tingkat inflasi dan stabilan cadangan devisa negara. Nilai tukar rupiah relatif membaik dan berdampak pada stabilnya harga barang-barang. Namun berbagai pencapaian di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Megawati mulai menunjukkan penurunan pada paruh kedua pemerintahannya. Pada pertengahan tahun 2002 sampai 2003, nilai tukar rupiah yang sempat menguat hingga 8.500 per dolar. Kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar BBM dan tarif dasar listrik serta pajak pendapatan negara menurunkan popularitas pemerintahan. Perkembangan bidang politik pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang biasa kita kenal SBY. Beberapa kebijakan politik yang dilakukan SBY pada masa pemerintahan pertamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk sejumlah institusi hukum seperti Mahkamah Agung atau MA dan peradilan-peradilan di bawahnya seperti Komisi Yudisial atau KY. Yang kedua, membentuk beberapa lembaga baru di ranah eksekutif seperti Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR. Yang ketiga, meningkatkan serta mengoptimalisasikan penerimaan negara. Yang keempat, meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kelima, penyelesaian konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM lewat MOU Helsinki. Lalu pada periode keduanya, SBY mengambil beberapa kebijakan politik. Yang pertama, pembentukan Sekretariat Gabungan atau Setgab. Yang kedua, peningkatan investasi untuk tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, pembayaran utang negara dengan bertahap kepada IMF. Yang keempat, peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Perkembangan bidang ekonomi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kenaikan harga komoditas di awal masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono membuat Indonesia berada di atas angin, walau hanya sementara sebelum diterpa krisis global di 2008. Harga minyak, batu bara, dan CPO atau minyak sawit mentah di dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga ini membawa angin sejuk bagi Indonesia. Proses pemulihan ekonomi sebagai dampak krisis 2008 lebih cepat, pendapatan dari pajak juga meningkat, sedangkan defisit APBN justru menurun. Bahkan transaksi sempat mengalami surplus sebesar 20% di 2009. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2010 juga tumbuh besar seiring pemulihan ekonomi pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintahan SBY adalah: yang pertama, mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga BBM. Yang kedua, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat yang termasuk kategori ekonomi rendah atau lemah. Yang ketiga, kebijakan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS kepada sarana pendidikan yang ada di berbagai daerah Indonesia. Lalu selanjutnya di bidang pengetahuan dan teknologi. Yang pertama,
Teknologi komunikasi dan transportasi. Perkembangan Indonesia dalam bidang ini ditandai dengan diluncurkannya satelit milik negara, yaitu satelit Palapa pada tahun 1976. Dengan adanya satelit ini, banyak perkembangan teknologi yang tercipta, seperti daya jangkau siaran yang lancar dan munculnya siaran TV, TVRI, dan radio RRI yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua adalah revolusi hijau. Pada perkembangannya, Indonesia menjadi negara swasembada dengan perkembangan pertanian yang sangat baik dengan program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Program tersebut dikenal dengan nama Pancausaha, Pancausaha Tani atau 5 Usaha Tani. Dampak positif dengan adanya revolusi hijau ini antara lain produksi padi dan gandum yang meningkat, sehingga pemenuhan pangan meningkat. Selanjutnya televisi. Sebelum ada YouTube, televisi adalah media utama dalam menyampaikan informasi terfavorit. Siaran televisi menjadi bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah ditemukan alat teleskop elektronik dari seorang mahasiswa asal Berlin yaitu Paul Nipkow. Selanjutnya, teknologi 4G. Teknologi 4G merupakan salah satu teknologi jaringan. Teknologi koneksi cepat tersebut merupakan hasil penemuan salah satu warga Indonesia, yaitu seorang profesor muda asal Kediri yang bernama Profesor Dr. Khairul Anwar. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.